paman dan bibiku serta sepupuku yang tinggal di kota datang berkunjung ke desaku. Faris dan keluarganya melewati suatu jalan yang di kiri kanannya banyak sekali pohon. Nah, tiba-tiba Faris ini menyanyikan sebuah lagu yang ia ingat. Lagunya berjudul Naik-naik ke puncak gunung. Jadi teman-teman, mari kita nyanyi bersama dengan Faris ya. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Nah, setelah itu Faris dan keluarganya sudah tiba di rumahnya Rina. Di suatu pagi, ketika Rina yang masih tidur dan kemudian Faris membangunkan Rina. Rina, cepatlah bangun. Nah, Rina ini masih tidur teman-teman. Jadi Faris membangunkannya sekali lagi. Rina, cepatlah Rina bangun. Nah, kemudian Rina ini mendengar suara tersebut dan dia agak menggeliat, gitu. Kemudian Faris berkata lagi, ayo Rina bangun. Kemudian Rina menjawab, apa sih Faris? Apa? Aku sudah bangun. Nah, Faris ini berkata lagi, aku ingin berkeliling di desa ini. Bagaimana menurutmu? Rina yang masih baru bangun seketika kaget. Hah? Berkeliling di desa ini? Kemudian Faris menjawab, iya Rina, bagaimana menurutmu? Kemudian Rina menjawab, ya tidak apa-apa. Nah, kemudian Rina ini bangun dengan mengusap mata. Baiklah Faris, aku akan mengajakmu berkeliling di desa ini. Nah, seketika teman-teman, Faris ini kegirangan karena akan diajak oleh Rina berkeliling di desa ini. Dan Faris bersorak, hore! Kemudian Rina ini mempunyai ide. Faris, bagaimana kalau kita mengajak temanku Sinta? Kemudian Faris menjawab, temanmu Sinta? Nah, Rina menjawab lagi, iya Faris, aku mempunyai teman akrab di desa ini, namanya Sinta. Bagaimana, apakah kamu mau? Kemudian Faris menjawab, oh iya, tidak apa-apa Rina, ajak saja Sinta supaya ramai. Nah, kemudian Rina menjawab, baiklah Faris, aku akan mandi terlebih dahulu sebelum kita menuju ke rumahnya Sinta. Nah, kemudian Rina ini bergegas untuk mandi sebelum mereka berjalan ke rumah Sinta dan berjalan mengelilingi desa ini. Nah, teman-teman, ketika Rina sudah selesai mandi dan Faris sudah siap untuk berjalan mengelilingi desa ini, tiba saatnya Rina dan Faris izin kepada orang tua. Nah, tiba-tiba saat mereka izin, mereka tidak diizinkan oleh orang tua mereka berkeliling desa karena mereka belum sarapan, teman-teman. Lalu ibunya Rina berkata seperti ini, kamu tidak boleh pergi kalau kamu belum sarapan. Kamu mau sakit perut lagi karena kamu terlambat makan. Setelah ibu Rina tidak memperbolehkan Rina dan Faris pergi terlebih dahulu, kemudian ayah Rina ini menambahi, iya Rina, kamu dan Faris tidak boleh pergi terlebih dahulu karena kamu dan Faris belum makan. Kan kalian itu mau berkeliling desa ini. Kalau berkeliling desa ini, maka tenaga kalian akan berkurang banyak. Maka dari itu kalian harus makan terlebih dahulu supaya energi kalian itu banyak, jadi kalian tidak capek. Setelah ayah dan ibu Rina berkata seperti itu, kemudian Rina dan Faris menghela nafas. Kemudian Rina berkata, ya sudah ya, aku dan Faris akan sarapan terlebih dahulu, ya kan Faris? Kemudian Faris menjawab, iya Rina. Jadi Faris dan Rina ini sudah selesai sarapan, teman-teman, dan juga mereka sudah mendapatkan izin dari orang tua mereka untuk mengelilingi desa ini. Kemudian Rina dan Faris ini berjalan menuju rumahnya Sinta.
Setibanya mereka di rumah Sinta, mereka bergegas memanggil Sinta. Sinta, Sinta. Mereka memanggilnya bersamaan. Dan kemudian dari dalam rumah Sinta menjawab, "Ya, siapa ya?" Sebelum Sinta membuka pintu. Kemudian Rina menjawab, "Aku Rina, Sinta." Kemudian Sinta membuka pintu. "Oh, Rina. Oh, dan itu siapa, Rina?" Sinta pun kebingungan karena Rina ini datang dengan seorang anak laki-laki. Kemudian Rina menjawab, "Oh, ini sepupuku bernama Faris, Sinta. Dia datang dari kota berkunjung ke rumahku." Kemudian Sinta ini menjawab, "Oh, halo Faris." Kemudian Faris menjawab, "Halo Sinta." Nah, setelah mereka berkenalan, tiba saatnya Rina berkata, "Sinta, aku dan Faris ingin mengajakmu berkeliling ke desa ini. Apakah kamu mau?" Kemudian Sinta menjawab, "Oh, tentu saja aku mau, Rina. Tapi aku izin dulu ya kepada ibuku." Kemudian Rina menjawab, "Iya Sinta, izinlah terlebih dahulu." Kemudian teman-teman, Sinta ini masuk ke dalam rumah untuk izin ke ibunya. Nah, setelah Sinta masuk ke dalam rumah untuk meminta izin kepada ibunya, sekarang Sinta ini keluar dari rumah. "Rina, Faris, ayo kita berkeliling di desa ini. Aku sudah izin ibuku dan sudah dibolehkan loh." Kemudian Rina dan Faris berkata, "Oh, syukurlah. Ayo kita jalan sekarang." Kemudian mereka bertiga ini berjalan bersama. Mereka berjalan beriring-iringan di sebelah jalan. Saat dalam perjalanan, Rina, Sinta, dan Faris ini berbincang-bincang teman-teman. Kemudian tidak disengaja mereka bertemu dengan delman yang lewat. Kemudian Faris ini bertanya, "Loh, kok banyak delman di sini ya?" Kemudian Sinta ini menjawab, "Iya Faris, karena di desa ini masih banyak orang yang suka menggunakan delman." "Apakah di kota tidak ada delman?" Kemudian Faris menjawab, "Tidak ada Sinta. Aku baru kali ini melihat delman." Tiba-tiba mereka ini teringat akan sebuah lagu di mana lagu itu berjudul Naik Naik Delman. Nah, setelah itu Rina berkata kepada mereka, Sinta, Faris, kok aku jadi ingat lagu ya ketika aku melihat delman itu." Kemudian Sinta ini menjawab, "Iya Rina, aku juga ingat." Kemudian Sinta ini bertanya kepada Rina dan Faris, "Kalian apakah mau bernyanyi lagu delman bersama-sama?" Kemudian Rina dan Faris bersorak, "Iya, kita mau. Mari kita nyanyikan bersama-sama." "Ah, iya Sinta, aku ingat. Bagaimana kalau kita menyanyikan lagu delman ini sembari kita berjalan-jalan? Apakah kalian mau?" Kemudian Sinta dan Faris menjawab bersama-sama, "Iya, boleh. Mari kita nyanyikan." Kemudian Rina berkata lagi, "Oke, kita akan bernyanyi bersama. Aku hitung dulu ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tukit takit, tukit takit, tukit tuk. Tukit takit, tukit tak, suara sepatu kuda. Nah, setelah mereka bernyanyi bersama, mereka tertawa-tertawa karena tiba-tiba mereka langsung teringat lagu Naik Delman itu ketika mereka melihat delman bersama. Nah teman-teman, tak terasa Rina, Sinta, dan Faris sudah berkeliling desa ini. Dan juga hari sudah mulai siang, terik matahari sudah di atas kepala. Jadi suasananya sudah sangat panas sekali. Dan juga sudah saatnya mereka untuk pulang. Nah, setelah mereka puas mengelilingi desa ini,
Kemudian Rina bertanya kepada Faris, Faris, gimana kamu? Faris, bagaimana? Apakah kamu sudah puas mengelilingi desa ini? Kemudian Faris menjawab, sudah puas Rina, dan aku pun juga sudah sangat lelah sekali. Bajuku sudah basah oleh keringat Rina. Kemudian Sinta dan Faris berkata bersama, ayo. Dan mereka bertiga pulang bersama-sama. Nah, ketika Rina dan Faris ini mengantarkan Sinta sampai ke rumahnya, tiba-tiba mereka bertiga ini melihat ada tukang bakso di depan rumahnya Sinta. Nah, ketika mereka bertiga sudah sampai di depan rumahnya Sinta, mereka melihat Ibu Sinta ini membawa satu mangkok bakso. Kemudian Ibu Sinta bertanya, loh, kok kalian sudah pulang? Itu di depan ada tukang bakso. Apakah kalian mau? Kemudian mereka bertiga menjawab, mau. Nah, kemudian Ibu Sinta ini menjawab, ya sudah, sana pesan. Kemudian mereka bertiga ini berjalan menuju abang bakso sembari berkata, nah teman-teman, kok aku jadi ingat lagu abang tukang bakso ya. Nah, kemudian mereka bertiga berjalan bersama-sama dan beriringan menuju abang tukang bakso. Dalam perjalanan menuju abang tukang bakso, Rina ini berkata kepada teman-temannya, teman-teman, kok aku jadi ingat lagu abang tukang bakso ya. Kemudian Cinta menanggapi, iya Rina, aku juga ingat. Kemudian Faris menanggapi juga, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu itu bersama-sama. Kemudian Rina menanggapi, setuju Faris, jadi ayo kita nyanyi bersama-sama. Kemudian mereka bertiga bernyanyi bersama-sama. Abang tukang bakso, mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Satu mangkok saja 5.000 perak, yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak jangan kau suka bohong, kalau bohong digigit nenek ompong. Setelah mereka mendapatkan porsi baksonya masing-masing dan mereka memakannya, kemudian tiba saatnya Rina dan Faris berpamitan untuk pulang. Tak lupa mereka berterima kasih juga kepada ibunya Sinta karena telah memberikannya bakso secara gratis. Nah, setelah dari perjalanan rumah Sinta, tibalah mereka tiba di rumahnya Rina. Sebelum masuk ke rumah, mereka berdua cuci tangan dan cuci kaki terlebih dahulu di depan rumah. Setelah cuci tangan dan cuci kaki, mereka bergegas masuk ke dalam rumah. Kemudian mereka tidur siang. Tamat. Nah, dari video dongeng sebelumnya, maka dapat diambil pesan moralnya seperti ini. Yang pertama, jika kalian akan bepergian dengan teman maupun dengan siapapun, jangan lupa izin terlebih dahulu kepada orang tua kalian. Kemudian yang kedua, jika kalian dari luar, usahakan cuci tangan dan cuci kaki terlebih dahulu di depan rumah, karena kalian membawa kuman dari luar rumah. Kemudian yang ketiga, jika kalian diberi apapun oleh orang lain, jangan lupa ucapkan terima kasih.